Selamat siang, apa kabar? Kami yakin dan kami berharap semua daripada kita ada dalam keadaan sehat ya, dan siap dengan semangat mengikuti acara pertemuan kita pada siang hari ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Romo, Bruder, Suster, Frater, juga sahabat peserta pada siang hari ini di acara webinar series dengan tema besar kesadaran manunggal. Dan webinar kali ini merupakan webinar kedua dari 3 rangkaian plus 1 talk show, di mana webinar kali ini subtemanya adalah kesadaran dan hidup. Makan gado-gado pakai tahu pong, saya Rini Wayong dari MK Serpong. Baik, pertemuan seperti ini belum lengkap, belum sempurna kalau tidak ada pendahuluan. Dalam ini adalah sekapur sirih. Untuk itu, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Hima dari Meditasi Kristiani Bandung. Untuk itu, kami persilakan Ibu Hima. Terima kasih Ibu Reni sebagai MC. Selamat siang, selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Frater, dan Bapak Ibu peserta webinar Meditasi Kristiani. Saya selaku Ketua Panitia dari Meditasi Kristiani tahun 2022 mewakili Pak Romo Singh yang mendadak internetnya tidak bisa berfungsi karena lampu mati. Jadi tadi sudah siap, sudah menyediakan diri untuk memberikan sambutan dan pengantar. Tapi karena tiba-tiba lampunya mati, maka menjadi tidak memungkinkan. Untuk itu saya selaku kepanitia barangkali ingin mewakili Romo Singh untuk menyambut terutama Romo Bono. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Kami di kelompok Meditasi Kristiani biasanya terbiasa untuk berlatih meditasi, memasuki keheningan dengan mengucapkan mantra. Nah, tradisi ini barangkali kami ingin perkaya dengan pengalaman sharing pengalaman dari Romo Bono yang juga akan membuka wawasan kami bagaimana kami dapat memperkaya atau meningkatkan begitu semangat dan motivasi untuk bermeditasi dengan memahami dari perspektif yang barangkali berbeda, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Roh Kudus. Kita ingin mendapatkan wawasan dan ingin mendapatkan pengalaman dari Romo Bono, bagaimana masing-masing komunitas itu lalu mempraktekkan begitu proses untuk menemukan cara yang terbaik begitu untuk kita bisa mendekatkan diri atau menemui Tuhan. Kami mohon kesediaan Romo Bono untuk membagi pengalaman dan pengetahuannya, dan kami juga ingin berharap kepada para peserta webinar bahwa kita punya tradisi untuk bermeditasi, tapi barangkali kita tetap selalu harus memperkaya wawasan agar pengalaman kita dalam bermeditasi itu menjadi bisa lebih kita hayati dan kita satukan dengan pengalaman-pengalaman orang lain, pengalaman komunitas lain, sehingga kita bisa sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan Allah bersama kami di dalam diri kami, walaupun cara yang dipakai oleh masing-masing orang barangkali bisa berbeda. Kami ingin sungguh mendapatkan pengalaman itu, bagaimana kita semuanya bersatu di dalam roh, bersatu di dalam membagikan pengalaman, di dalam membagikan sukacita, di dalam membagikan kedamaian bagi orang lain. Nah, untuk itu barangkali ini sangat berharap bahwa Romo Bono akan mencerahkan kita pada sore ini. Saya kira barangkali itu semangat
dan harapan kami agar para seluruh peserta webinar, baik dari komunitas meditasi maupun dari komunitas OMI, kita bisa bersama-sama berbagi pengalaman, berbagi keceriaan, berbagi kesulitan juga barangkali dari masing-masing menemui kesulitan bagaimana kita bisa menemui Roh Kudus dengan benar dan dengan tepat gitu. Nah, untuk itu barangkali mohon kesediaan dari Romo Bono untuk bisa, barangkali itu pengantar dari kami. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Romo Bono dan selamat menikmati kepada para peserta webinar untuk kita menemui pengalaman baru di dalam meditasi. Terima kasih dan kita mari kita sama-sama hayati pengajaran yang akan saya kembalikan kepada Ibu Raini selaku MC untuk jalannya acara ini selanjutnya. Silahkan, Bu Raini. Terima kasih Ibu Limasari untuk sekapuk sirihnya, walaupun singkat tapi luar biasa yang kita bisa dapatkan ya. Di sini kita diminta untuk serius nanti fokus ya untuk mendengarkan pengajaran dari Romo. Nah, kita hadir di sini pasti ya, sudah pasti untuk mendengarkan pengajaran dari Romo yang sudah tidak asing lagi ini. Inspirasinya yang padat yang kita setiap pagi terima membuat kita bersemangat dalam menghadapi tantangan di sepanjang hari. Betul nggak? Betul saja, saya yang jawab saja ya. Sebelumnya mari kita simak dulu latar belakang dari Romo. Ya, saya akan bacakan. Romo Antonius Rajabana OMI, Oblak Maria Immaculata, lahir di Purworejo 10 Oktober 1968. Tolong catat sebentar lagi. Ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 8 Juni 1996. Dan di mana saja Romo bertugas setelah ditahbiskan 1996 sampai 2000 sebagai pastor paroki Trinitas, tahun 2000 sampai 2003 Socius Novitiat OMI dan studi S2 antropologi di UGM. 2004 sampai 2011 sebagai pastor paroki di Tarakan. Tahun 2008 sampai 2011 sebagai Fikjen Keuskupan Tanjung Selor. Lalu 2012 sampai 2017 sebagai Provinsial OMI Indonesia. Dan tahun 2019 sampai sekarang menjadi pastor paroki di Santa Maria Immaculata Kalideres. Romo telah menulis 14 buku yang sudah diterbitkan. Tadi di awal kita telah melihat tayangan buku-bukunya Romo, dan Romo juga memiliki channel YouTube. Ya. Catat, namanya adalah Antonius Rajabana. Itu channel YouTube-nya. Diketiknya Rajabana, jangan Rancabana. Nanti nggak terbuka ya YouTube-nya. Jadi Antonius Rajabana. Nah, mari ya kita. Oh tadi saya sudah dengar ya. Ada satu kata-kata yang tadi sudah di depan disampaikan oleh Pak Riki. Kata-kata ini seperti ini. Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Mari dengan sukacita dan penuh niat kita buka mata hati, pikiran dan akal budi, kita sambut Romo Bono. Monggo Romo, silakan. Terima kasih Ibu Rini. Saya sungguh merasa melambung tinggi sepertinya karena tidak setinggi itu saya. Saya hanya mau menceritakan saja pengalaman-pengalaman saya, dan menurut saya dalam cara meditasi sebetulnya tidak banyak berbeda, hanya mungkin pendekatan atau awalnya saja yang bisa berbeda. Namun sebetulnya apa yang tadi disampaikan, baik dalam pengantar yang berupa video tentang meditasi Kristiani, kita menggunakan ungkapan Maranatha, tetapi pada dasarnya kita juga tidak memikirkan artinya, kita tidak merenungkannya. Kalau kita bisa hening, tenggelam dalam keheningan, menjadi satu dengan keheningan. Saya kira itu sama, dan saya kira itu bisa membantu kita semua. Maka saya ingin membagikan apa yang menjadi topik yang diserahkan kepada saya pada sore hari ini.
Karena itu saya memohon untuk dibagikan share dokumen, dibantu share dokumen ya, supaya bisa membantu mengarahkan pembicaraan kita. Saya memulai tentang kesadaran tunggal dari cara mengetahui. Slide yang pertama. Cara mengetahui itu sebetulnya ada ilmunya kalau dalam filsafat. Ini bahasa Indonesianya supaya sederhana, cara mengetahui saja. Dalam filsafat disebut epistemologi. Dari kata episteme, mengetahui. Ilmu tentang mengetahui. Jadi mengetahui itu ada caranya, ada ilmunya yang disebut dengan epistemologi. Tetapi tidak usah sampai terlalu detail. Bahasa sederhana saja cara mengetahui. Cara mengetahui itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah melalui panca indera. Melalui panca indera itu kita bisa tahu, oh ini warna merah, ini mobil, ini baunya wangi, ini baunya kurang sedap. Nah ini lewat panca indera. Lewat pendengaran, lagunya bagus, wah ini memekakkan telinga. Kita bisa tahu melalui panca indera kita. Dan saya kira itu jelas. Dari pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera ini, muncul suatu aliran besar dalam ilmu pengetahuan yang disebut dengan empirisisme. Jadi ilmu yang berdasarkan sesuatu yang kelihatan, yang bisa dilihat, diserap oleh panca indera, namanya empiris yang kelihatan. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah melalui pikiran. Melalui pikiran itu kita bisa tahu, oh kalau menyeberang harus melalui zebra cross. Kalau jalan kaki harus lewat sebelah kiri. Nah, itu melalui pikiran. Pikiran itu bisa menggolong-golongkan. Ini laki-laki, ini perempuan, oh ini masak, ini masih mentah. Ini bagus, ini tidak bagus. Pikiran juga bisa menilai. Dan karena itu kita bisa mengetahui melalui pikiran. Dan dari buah pikiran ini berkembang yang namanya positivisme. Berdasarkan ilmu positif yang masuk akal. Ini juga berkaitan dengan panca indera. Lalu menjadi sangat besar ketika terjadi revolusi industri di Inggris. Lalu positivisme itu berkembang luar biasa besar. Kalau yang tidak masuk di pikiran itu menjadi dianggap tidak relevan gitu. Lalu sampai sekarang berkembang ilmu yang sangat maju berdasarkan pikiran sampai kita sendiri muyek karena terlalu banyak pikiran. Nah, mengetahui yang lain adalah dengan melalui iman. Jadi misalnya Kristus adalah Allah dan manusia, yaitu nggak bisa dipikir. Allah sekaligus manusia, 100% Allah, 100% manusia. Pikiran kita nggak bisa mengerti. Bagaimana kita bisa tahu? Karena itu wahyu Allah, dan karena itu saya percaya. Nah, itu iman. Tapi sebetulnya mengetahui dengan iman juga tidak harus berkaitan dengan hal-hal yang luar biasa. Dalam hidup sehari-hari kita juga banyak menggunakan iman. Kalau tidak menggunakan iman, kita bingung. Misalnya mau beli nasi liwet atau mau beli nasi campur dengan babi panggang dan cukyok campur misalnya. Nah, itu kita beli saja. Padahal di belakangnya ada kepercayaan bahwa yang jual ini baik, tidak sedang mau membunuh seluruh masyarakat lewat masakannya. Meskipun tidak ada jaminan, tapi saya percaya. Nah, maka bisa beli. Jadi beli makanan pun itu beriman. Naik angkot juga sama. Naik angkot itu juga beriman sekali. Yakin bahwa supirnya waras, pasti sampai ke tujuan. Padahal tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada bukti apa-apa. Dan itu disebut sebagai pengetahuan berdasarkan iman. Maka kita juga diminta mengetahui dengan berbagai macam cara. Nah, mengetahui berdasarkan iman ini justru lebih penting. Sayang, yang dianggap berkembang, masuk akal itu yang pikiran, sehingga kemudian mengetahui berdasarkan iman ini kadang-kadang tidak cukup dikembangkan atau diolah. Bahkan yang seharusnya dijawab oleh iman, malah dijawab oleh pikiran. Lah itu tidak bisa.
Salah satu contohnya, kalau Anda menikah, lalu mulai bertanya, apakah pasangan saya nanti setia atau tidak? Ya, tidak bisa dijawab oleh pikiran. Sampai kapanpun pikiran nggak bisa jawab, peristiwanya belum terjadi. Bagaimana cara jawabnya? Lewat iman. Bagaimana nanti pasangan saya mau setia atau tidak, dan apakah saya berani menikah? Berani. Apa yang membuat Anda yakin? Yang membuat Anda berani? Karena saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada pasangan saya. Nah, itu maksudnya. Sehingga sebetulnya kita perlu menggali cara mengetahui yang berdasarkan iman. Karena sekarang kurang seimbang. Cara mengetahui melalui panca indera dan pikiran itu perlu, tetapi untuk survive. Kalau sudah survive, dibutuhkan yang lebih tinggi, yaitu iman, kemudian juga intuisi, yang juga disebut yang lain adalah empati. Melalui empati itu bisa mengerti orang lain. Kalau tidak seperti itu, kemudian kita tidak bisa memahami orang lain. Bagaimana kamu tahu kalau dia itu baik? Saya membayangkan seperti dia, berempati seperti dia. Nah, itu perlu dikembangkan, karena itu penting untuk berelasi. Sekarang ini pinter sekali, tetapi kadang-kadang tidak mampu berelasi. Karena pinternya itu empiris dan positivis, akal budi dan panca indera. Pinter banget, tapi tidak bisa berempati. Nah, itu juga kurang. Maka kita perlu mengembangkan itu. Yang berikutnya, yang paling tinggi sebetulnya adalah kesadaran. Kesadaran ini tidak bisa dipikirkan. Karena kesadaran adalah sebuah pernyataan dari dalam yang sungguh-sungguh membuat kita bisa melihat dengan jernih. Kesadaran adalah sebuah perwahyuan transendental. Nah, ini pun juga sulit menjelaskannya, maka nanti pelan-pelan saya akan menjelaskan tentang kesadaran. Dan kesadaran itu berkaitan dengan roh. Maka ini bersifat hal-hal yang spiritual, yang tidak kelihatan, yang non-fenomena. Maka kalau dalam berkaitan dengan beriman, beribadah, menurut Yesus yang dikatakan kepada wanita Samaria, dia mengatakan bahwa sesungguhnya nanti kalau leluhurmu beribadah di gunung ini atau di gunung itu, nanti para penyembah-penyembah yang benar akan beribadah dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana kita bisa mengenal gerakan roh lewat kesadaran yang adalah roh juga, diri sejati yang non-fenomena, artinya spiritual, rohani, tanpa bentuk. Nah, itu untuk cara mengetahui sehingga kita mempunyai dasar bagaimana kita bisa mengetahui. Nanti kita akan kemana kita sudah tahu. Kalau mau dalam hal kesadaran, menggunakan panca indera, menggunakan pikiran, nggak akan masuk. Karena itu wilayahnya berbeda. Karena itu kita akan mencoba dengan cara pendekatan yang lain. Sekarang kita lihat satu persatu lebih detail tentang panca indera. Panca indera ini bekerja menangkap, mempersepsi fenomena indrawi. Yang tidak ada fenomenanya sulit, tidak bisa bahkan panca indera. Kita tidak bisa melihat roh, enggak bisa. Kita tidak bisa melihat kesadaran, enggak bisa. Kita tidak bisa mencium kesadaran, enggak bisa. Kita tidak bisa mengerti, meraba, empati, enggak bisa. Karena panca indera hanya bekerja melalui objek fenomena indrawi. Kalau yang tidak indrawi, fenomenal, bentuk, tidak akan bisa ditangkap oleh panca indera. Bentuk jasmani juga tidak bisa. Nah, apa yang ditangkap oleh panca indera ini merupakan akumulasi dari pengalaman ketika dari kita kecil sampai menjadi seperti sekarang. Maka disebut dengan pengetahuan indrawi. Dan dari pengetahuan indrawi itu kita mengetahui hal-hal yang bisa diserap oleh panca indera. Kita seringkali menggunakan panca indera juga untuk mengukur iman. Jadi kalau misalnya, bagaimana kamu bisa percaya? Buktinya apa? Nah, itu kebalik, itu cara berpikir kebalik. Itu cara berpikir indrawi. Iman tidak bisa dibuktikan.
Menurut Ibrani bab 11 ayat 1, iman adalah bukti. Justru iman itu bukti, bukan untuk dibuktikan. Itu kebalik-balik. Nah, kadang-kadang cara berpikir kita juga kalau tidak disiplin bisa tersesat karena terbalik. Membuktikan iman itu salah dari awal. Karena iman tidak dibuktikan, justru iman menjadi bukti. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, yang kalau 2 tambah 2 itu enggak usah rosario, enggak usah novena, itu pasti 4. Tapi kalau istri saya, suami saya nanti setia atau tidak, nah itu iman. Dasarnya apa kamu yakin? Karena iman. Nah, iman menjadi bukti justru. Di sini dalam panca indera ini ada batasan-batasannya. Badan kita itu adalah badan yang fisik. Dan itu sebetulnya adalah akumulasi juga kumpulan dari makanan. Ketika kecil kita minum susu, kemudian makan, lama-lama jadi besar. Nah, itu karena itu adalah akumulasi dari makanan. Badan kita sebenarnya akumulasi makanan. Yang sebetulnya tidak perlu akumulatif kalau sudah tidak bertumbuh lagi, maka harus dikurangi supaya fungsi bertumbuhnya berhenti. Kalau tidak, sudah tidak tumbuh, lalu terus makan terus, wah nanti tumbuhnya ke samping gitu. Maka ini adalah akumulasi. Karena itu, yang indrawi, yang fenomena itu terbatas oleh ruang dan waktu. Badan kita itu terbatas oleh ruang dan waktu. Dan karena itu pasti bukan diri kita yang sejati. Itu adalah ekspresi dari diri kita. Nah, di sini persoalan besar adalah ketika kita mengidentifikasikan diri, mengidentifikasi diri, aku sama dengan badan saya. Nah, itu menjadi masalah besar. Ketika kita sakit, kita sakit. Ketika kita berpakaian buruk, dinilai jelek, dikomentari jelek, kita merasa hancur. Nah, itu karena kita mengidentifikasikan diri dengan badan. Kalau sehat, wah hebat, bahagia. Tapi kalau kesehatannya hilang, kita hancur. Nah, itu karena kita mengidentifikasikan saya sama dengan badan saya. Tentu itu keliru. Kita bukan badan saya. Nanti kita bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah pikiran. Pikiran juga merupakan menghasilkan akumulasi konsep. Pada waktu kita kecil, kita ngerti, oh ini bapak, oh ini mama, oh ini ibu, ini tante. Itu mulai dari kecil, lalu dikumpulkan konsep, lalu menjadi pengetahuan. Dan pikiran ini banyak sekali, tidak stabil, sangat cepat berubah. Sayangnya banyak orang mendasarkan keputusan berdasarkan pikiran. Nah, itu yang bahaya. Karena pikiran itu berubah-ubah, lalu dipakai sebagai dasar mengambil keputusan yang tetap. Wah, itu yang payah itu. Maka kalau mengambil keputusan yang sifatnya tetap, jangan hanya menggunakan pikiran. Karena pikiran itu berubah-ubah. Menggunakan juga yang disebut dengan pembedaan roh. Nah, discernment. Apalagi yang namanya communal discernment. Karena pikiran itu berubah dan masing-masing berbeda. Tidak stabil. Pikiran juga menghasilkan perasaan tertentu. Kalau ketemu orang yang kita sukai, kita muncul rasa senang, rasa nyaman. Kalau ketemu orang yang kita benci, membayangkan orang yang kita benci, yang muncul adalah perasaan tidak suka, tidak nyaman. Dan karena itu sifatnya terbatas, pikiran, dan dualistik. Karena penggolongan-penggolongan. Oh dia baik, oh dia tidak baik. Itu konsep semua. Oh dia wanita, dia laki-laki. Dia itu ramah, dia tidak ramah. Dia kaku, dia luwes, itu konsep. Dan itu adalah buah pikiran. Karena itu sebetulnya muncul persoalan seringkali. Yang sering terjadi adalah our mind against itself. Pikiran melawan diri kita sendiri. Karena itu kita seringkali muyak, pusing, terbelenggu oleh pikiran sampai-sampai depresi. Jadi pikiran itu baik, tetapi pada tahap survival. Jangan dipakai untuk yang lain-lain terlalu besar. Nanti kita pusing sendiri, muyak sendiri. Pikiran itu terbatas sekali. Pikiran juga bisa mendatangkan yang tidak ada. Dan pikiran itu berubah-ubah terus. Sehari bisa ribuan pikiran. Dan tidak penting-penting amat pikiran itu, karena berubah-ubah. Sebagai contoh dan sebagai bukti,
bahwa pikiran itu tidak penting. Siapa yang ingat jam 10 tadi mikir apa? Pasti nggak ada yang ingat, saya juga nggak ingat. Nah itu kalau ingat saja ndak, bagaimana bisa penting? Maka sebenarnya pikiran tidak terlalu penting. Penting hanya ketika itu untuk survival. Di luar itu pikiran itu seringkali justru ruwet dan membuat cluttering, membuat rumit sehingga kita tidak melihat dengan jernih. Disinilah salah satu peranannya nanti kesadaran dan meditasi. Tetapi untuk sampai saat ini kita mengerti nature atau alami dari pikiran, cara kerja, dan the nature of our mind. Kita yang paling penting mengerti hal itu. Yang berikutnya adalah, yang ini yang perlu kita pelajari lebih dalam, yaitu sadar. Sadar itu adalah sebuah keterbukaan akan pikiran dan fenomena. Sadar ini di luar pikiran. Sadar adalah sebuah transcendental elements of our consciousness. Jadi ada unsur transendennya. Keterbukaan yang bukan hasil dari pikiran, tetapi muncul dengan sendirinya. Menyatakan diri. Kita kemudian adalah terbuka. Dan itu yang sulit nanti dijelaskan. Tapi untuk sementara saya jelaskan begini. Karena nanti kemudian di belakang akan menjadi lebih jelas. Sadar ini sangat luas. Tanpa batas dan transenden. Di luar konsep ruang dan waktu. Dan karena itu non-fenomenal. Karena sadar akan fenomena, fenomena itu disadari. Maka yang sadar ini melampaui fenomena, lebih besar dari fenomena. Maka sadar bukan sesuatu yang berbentuk di luar konsep ruang dan waktu. Karena itu dalam kesadaran juga ageless, tidak menua, sifatnya abadi, utuh, penuh, dan roh. Nah, diri kita itu ada unsur jasmani, badan, pikiran, jiwa, dan roh. Nah, roh inilah yang sebetulnya jati diri kita, atau diri kita yang sejati. Yang disebut dengan aku sadar atau diri ilah atau diri sejati. Intinya adalah diri yang sebetulnya non-fenomenal, yang adalah roh, yang tak terbatas. Dan di situ kita kemudian menyadari bahwa diri kita ini transenden, baik terhadap badan kita maupun pikiran kita. Nah, kebanyakan di antara kita sudah mulai menyadari munculnya kesadaran yang transenden di dalam diri kita. Dan itu adalah sebuah anugerah. Karena kita tidak bisa memikirkannya, tetapi kita bisa menyadarinya. Banyak di antara kita sudah sadar. Nah, di dalam kesadaran manunggal, kesadaran tunggal, kita akan berbicara tentang intinya adalah sadar, yaitu kesadaran yang natural, effortless. Kita sadar akan diri kita sendiri dan juga sadar akan apa yang ada di sekitar kita. Kita juga sadar akan pikiran kita. Seluruh anggota diarahkan untuk kembali ke kesadaran positif. Nah, nanti juga dalam sharing yang paling utama adalah menyadari kesadaran atau menyadari diri kita, sekitar kita, secara effortless, bukan ngotot ya. Dalam kesadaran itu panca indera kita bekerja secara natural. Nanti mungkin lebih baik kita latihan supaya kita bisa sampai pada kesadaran ini. Nah, berikutnya adalah sadar itu sifatnya tidak terlibat, detachment. Pada saat sadar pasif, itu kita tidak terlibat. Kita sadar saja. Kita sebagai saksi independen. Di dalam kesadaran itu muncul pikiran, muncul fenomena, muncul peristiwa, tapi kita tidak terlibat. Kita adalah saksi independen yang non-fenomena, bisa melihat seluruh kesadaran dan peristiwa dan pikiran dari berbagai sudut karena non-fenomena. Kalau fenomena terbatas, sudut pandangnya hanya 180 derajat, yang ada di depan, yang di belakang nggak kelihatan. Kita seperti melihat dari jauh setiap pikiran dan kejadian. Dan ternyata kalau kita bisa duduk, lalu menyaksikan tanpa terlibat pikiran yang muncul, kejadian-kejadian yang terjadi, ternyata itu menenangkan sekali. Hening sekali.
kalau kita bisa sampai di sana. Ada jarak antara saya sadar, aku sadar, diri sejati, dan pikiran. Ada jarak antara saya sadar, aku sadar, diri sejati, dan kejadian. Sehingga ada jarak di situ. Saya tidak terlibat di dalamnya. Detachment. Bahasanya kitab suci Tuhan Yesus, berada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Mengalami banyak keruwetan, kemuyukan, peristiwa apa saja yang terjadi, perkelahian, perselisihan, bahkan perselingkuhan, apalah itulah penderitaan, tetapi berjarak. Saya tidak terlibat sepenuhnya. Saya ada jarak, detachment. Nah, di sini kita sebetulnya akan membantu kita semua, para peserta seminar ini harapannya bisa menjadi saksi independen. Karena sebetulnya itulah jati diri kita. Menurut Teilhard de Chardin, seorang pastor Yesuit, dia mengatakan kita adalah spiritual being dengan human experience. Ya, jadi bukan sebaliknya kita adalah human jasmania, tetapi mempunyai pengalaman rohani. Itu terbalik. Dan karena itu aku sadar diri sejati adalah tanpa bentuk karena non-fenomena. Kalau ada bentuk pasti saya bisa menyadari bentuk itu. Kita bisa melihatnya. Dan kalau kita bisa menyadarinya berarti bukan. Sesuatu yang bisa kita sadari itu bukan saya. My watch, saya sadar akan jam saya. Saya sadar akan tangan saya. Saya bisa mengatakan this is my hand. Tapi tidak bisa mengatakan this is me, nggak bisa. Sesuatu yang saya miliki, saya sadari, bukan saya. Ada jarak antara saya dan yang saya sadari. Karena itu, saya yang sejati, saya sadar itu shapeless, tanpa bentuk. Kita juga masih bisa bertanya, siapa yang sadar akan fenomena itu? Kalau itu sebuah fenomena. Aku sadar ada di belakang semua fenomena. Tanpa fenomen, tanpa bentuk, karena dia adalah roh. Dan itulah diri sejati kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, kita diciptakan dari tanah liat, kemudian Allah menghembuskan rohnya, dan manusia hidup serupa dan segambar, secitra dengan Allah yang adalah kasih. Kasih itu juga shapeless, kasih itu juga roh. Apakah kemudian kita terpecah-pecah, badan, jiwa, dan roh? Tidak, kita adalah satu kesatuan. Roh sebagai jati diri yang mempunyai ekspresi di dalam badan dan konstruksi psikologis sepanjang kita bertumbuh sejak bayi. Itu satu kesatuan. Namun, kita sejatinya adalah roh. Dan karena itu, karena kita roh, kita tanpa batas. Tanpa batas. Aku sadar itu tanpa batas. Jika ada batas, maka aku sadar bisa sadar atas batas itu. Nah, kalau itu ada batasnya, saya sadar. Berarti saya bukan batas itu lagi. Berarti aku sadar melampaui batas-batas itu. Nanti kita menjadi lebih jelas kalau kita latihan langsung. Dan karena tanpa batas, maka kemudian juga sangat luas. Aku sadar kesadaranku ini bisa sadar akan badanku, bisa sadar akan semesta, dan bisa sadar kemana saja. Dan tanpa batas apa-apa. Dan karena itu tidak menua, ageless, bersifat kekal, utuh, penuh, tidak ada next, berikutnya. Nah, kalau ada berikutnya berarti ada batas. Hanya fenomena yang menua, yang terbatas oleh ruang dan waktu. Roh sebagai sebuah non-fenomena, ini sebuah kesadaran yang tanpa batas apa-apa dan tidak menua. Anda yang 10 tahun yang lalu dengan Anda yang sekarang ya sama. Paling yang berbeda ya rambutnya, yang berbeda badannya, mungkin tambah kurus, kulitnya keriput dan sebagainya. Maka kita akan mencoba melihat hal itu. Kemudian kita sampai pada kesadaran tunggal. Aku sadar sebetulnya adalah kesadaran tunggal. Sebetulnya adalah kelegaan. Aku sadar, aku roh, kesadaran adalah kelegaan. Seringkali dikatakan sebagai emptiness. Karena menjelaskan kesadaran itu seperti menjelaskan ruang. Kalau saya ada di ruangan ini, di depan saya ada buku, ada meja, ada kursi, bagaimana saya menjelaskan ruang?
Yang saya jelaskan yang bisa adalah tembok, meja, kursi, tapi ruangannya tidak bisa dijelaskan. Padahal tembok, kursi, dan batas-batas itu ada di dalam ruangan. Itulah kesadaran, tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dimengerti. Karena pikiran tidak mampu menangkapnya. Aku sadar merupakan tempat semua pikiran dan peristiwa terjadi. Aku sadar ini adalah roh, bersatu dengan kesadaran yang lain. Dan karena tanpa batas, bersifat roh, maka kesadaran hanya satu, dan itulah kesadaran tunggal. Kita ambil bagian dalam roh Tuhan sendiri. Sehingga Anda dan saya sebetulnya satu. Karena itu kita disebut oleh Tuhan Yesus, kita adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Kita tidak terpisahkan, kita satu. Sayangnya, kita memang dalam wujud kesatuan dan roh itu membutuhkan ekspresi, yaitu badan, yang menjadi ekspresi kesadaran tunggal itu, dan ego, yaitu konstruksi psikologis yang terjadi dalam perjalanan pertumbuhan. Tetapi tidak masalah, asal kita kembali kepada kesadaran yang asali, bahwa kita adalah spiritual being itu. Nah, bagaimana kita bisa latihan sampai pada kesadaran itu? Latihannya adalah pengosongan diri. Dan ini adalah jalan Tuhan Yesus. Yesus melakukan yang disebut dengan kenosis, mengosongkan diri. Melepaskan yang bukan aku sadar. Nanti kita coba, sesudah saya menjelaskan kita bisa latihan. Menjaga jarak dengan pikiran dan fenomena. Jadi mundur, sadar, lalu kembali kepada sebagai saksi yang tidak terlibat. Sebagai pengamat yang tak terlibat. Hadir dalam keabadian kesadaran ini. Hanya ada saat ini saja. Tetapi saat ini sifatnya abadi. Karena tanpa batas. Latihannya adalah sadar. Sebelum melakukan sesuatu, sadar dulu 1 menit, 2 menit, lama-lama kita kemudian terbiasa. Perlu sering kembali ke posisi saksi yang independen. Yang shapeless. Yang ada di belakang semua fenomena, di belakang semua pikiran, di belakang semua kejadian. Dan itu tanpa bentuk. Shapeless, saksi independen yang tidak terlibat. Maka kemudian persoalan-persoalan ada di sana. Pikiran-pikiran ada di sana. Saya sebagai saksi yang tidak terlibat bisa menyaksikan itu semua. Yang menarik adalah ketika menyaksikan pikiran yang muncul, hilang, muncul, silih berganti, kesadaran ini menemukan ketenangannya. Dan sebetulnya ini sangat mudah karena kesadaran adalah our nature. Kodrat alami kita itu ya sadar itu. Kodrat alami kita itu ya diri sejati kita itu ya aku sadar itu. Kita seperti coming home. Dan itu disebut dengan ditemukan atau muncul. Tidak sulit, hanya perlu membiasakan diri. Yaitu sadar bahwa kita adalah spiritual being experiencing human form. Kita adalah makhluk rohani yang mempunyai pengalaman jasmani. Yang penting sadar bahwa kita itu adalah transenden terhadap peristiwa, transenden terhadap benda-benda fenomena, transenden terhadap pikiran. Nah, kalau bisa sampai pada kesadaran ini, kita akan sungguh-sungguh merasa lepas bebas, kita sungguh-sungguh merasa bahagia, stabil, damai, tenang, penuh, dan utuh. Kalau pikiran berubah-ubah, latihannya bagaimana? Sebetulnya kesadaran dalam arti menyadari diri sebagai transenden, kesadaran transcendental consciousness, kesadaran tunggal, itu nggak ada latihannya. Latihannya hanya seperti menyiram kebun yang sudah ditanami benih. Tetapi menyiram itu tidak membuat benih itu tumbuh. Tidak. Kesadaran itu akan tumbuh sendiri, menyatakan diri. Kita boleh latihan, tapi ada yang mendapatkan rahmat kesadaran transendental, kesadaran manunggal, ada yang tidak sama sekali. Maka kita hanya bisa menyiapkan diri saja. Latihannya sebetulnya lebih sering mencoba untuk ambil posisi sebagai saksi non-fenomenal yang tidak terlibat. Kalau bisa sampai di situ,
kita akan menemukan diri sejati ini. Harapannya, kesadaran transendental akan menyatakan diri kepada kita. Karena bukan kita yang mengusahakan. Itulah yang disebut dengan buah kontemplasi. Ini agak kontradiktif, tetapi memang seperti itu. Jadi kalau kita berantem, berebut, bahwa kesadaran manunggal, kesadaran transendental ini bisa dilatih, menurut saya kita hanya bisa seperti menyirami saja. Muncul sendiri, dia akan muncul sendiri. Nah, munculnya bagaimana tidak tergantung pada yang disiramkan, tidak tergantung pada metode atau mekanisme, tetapi sebuah revelation, sebuah perwahyuan, sebuah pernyataan diri yang disebut dengan kesadaran transendental. Mudah-mudahan kita nanti sesudah latihan ini, kita bisa mendapatkan itu. Nah, yang paling penting adalah bahwa kita berusaha untuk menyadari bahwa diri kita itu adalah transcendental consciousness. Dan ini yang disebut dengan roh. Ibadah yang benar adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Kita bersatu dalam komunio. 1 Korintus 12 ayat 6. Jadi nanti kita bisa membaca. Saya bisa bacakan itu 1 Korintus. 1 Korintus bab 12 ayat 6. Saya lebih baik membaca karena saya tidak menuliskan di situ. Apa yang dikatakan di sini ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi di dalam kita semua Allah mengerjakan itu. Karena itu kesadaran transendental adalah anugerah, benih yang tumbuh. Daya tumbuh itu dari roh yang menunjukkan kita mengajarkan segala kebenaran. Itu kita satu di dalam Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus yang satu, Kristus sebagai kepala. Diri sadar bersatu dengan Christ consciousness. Segala sesuatu ada di dalam Dia, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose bab 1 ayat 16. Dan dalam doa terakhir menjelang hidupnya, Tuhan Yesus mengatakan, semua bersatu seperti aku dan engkau ya Bapa adalah satu. Di dalam kesadaran tunggal itulah kita bersatu dengan yang ilahi. Sehingga kalau tadi di dalam latihan meditasi Kristiani, kalau kita merenungkan dan menggunakan Maranatha sebagai mantra, kemudian kita masuk dalam keheningan, tidak usah berpikir, tidak usah mengartikan arti itu, tenggelam saja di dalam keheningan itu. Kita menjadi satu dengan yang ilahi. Sama dengan hal ini. Demikian juga kalau kita sampai pada kesadaran transendental, aku sadar, yang adalah saksi non-fenomenal, kita akan sampai pada yang namanya kebangkitan. Yang namanya bangkit itu adalah transenden. Karena itu ketika Yesus bangkitnya itu tidak di antara bait Allah dan para orang Farisi, semua orang yang lagi berkumpul, lalu Yesus bangkit menampakkan diri. Enggak begitu. Mungkin saya yang berpikir begitu. Daripada menampakkan diri kepada Maria Magdalena, enggak ada yang menjadi saksi. Itu kebangkitan kan peristiwa besar. Kenapa tidak tampil saja di antara orang Farisi dan di bait Allah yang begitu banyak orang, lalu kemudian dengan mudah mengatakan, lihat, kalian salah, saya yang benar. Itu pikiran saya yang belum bangkit. Ketika sudah bangkit, perkara-perkara yang lain tidak relevan. Karena kemudian yang dipikirkan adalah bukan perkara-perkara yang di dunia ini, tetapi yang melebihi, yang transenden. Dan itulah yang diharapkan dari pihak kita tidak muyek oleh persoalan-persoalan dunia ini. Karena kita berada di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Bagaimana caranya? Kita harus latihan. Latihannya adalah meletakkan semua, tadi dalam latihan meditasi Kristiani juga sama. Pikiran-pikiran, peranan-peranan itu dilepaskan semuanya. Semuanya. Peranan dilepaskan, status dilepaskan, jabatan dilepaskan, juga pikiran-pikiran ditaruh. Kalau bisa sampai kosong. Lalu tinggal sisa. Yang sisa ketika semuanya sudah kosong, yang sisa adalah aku sadar, jati diri, non-fenomena, roh yang bisa menjadi saksi. Semua peristiwa ada di depan sana. Pikiran ada di sana. Sehingga saya tidak terlibat. Saya akan selalu tenang, damai, utuh, dan penuh.
dan selalu bersama dengan Allah, karena Allah omnipresent, selalu hadir. Dan kita bersatu dengan yang ilahi karena kita adalah kesadaran yang tanpa batas, yang tidak lagi ada ekspresinya karena non-fenomena. Dan karena itu, itulah kesadaran manunggal, kesadaran dengan yang ilahi sendiri. Harapannya, kita lebih sering atau sering-sering kembali ke jati diri kita, yang adalah kesadaran transendental. Saksi non-fenomena yang tidak terlibat, tetapi kemudian bisa memperoleh kedamaian. Mungkin caranya saja beda, tetapi menurut saya esensinya sama saja. Mudah-mudahan Anda semua mengalami kesadaran itu, dan saya yakin Anda mengerti, karena kesadaran itu adalah manunggal. Kesadaran saya dan kesadaran Anda ketemu. Tidak usah dengan teologi yang sangat rumit, sederhana saja. Dan karena itu saya berani mengatakannya karena saya yakin kesadaran Anda mengerti dengan kesadaran saya karena bersatu. Meskipun saya tidak pandai menjelaskannya, tetapi kesadaran itu ketemu dan karena itu kita bersatu. Pikiran kita mungkin muyek, banyak pertanyaan, no problem, tapi kesadaran kita mengerti. Pikiran kita tidak mengerti, kesadaran kita mengerti. Kita bisa memperoleh ketenangan, kedamaian, keutuhan, kepenuhan, dan yang disebut dengan beribadah dalam roh dan kebenaran, kalau kita sering-sering kembali pada posisi saksi non-fenomenal yang tidak terlibat dan yang transenden. Itulah yang menyelesaikan segala perkara, memahami segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. 1 Korintus 13:13. Dan itulah bahasa kasih, itulah miracle mindset. Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya, wow, luar biasa. Pemaparan yang sungguh menginspirasi sekali, Romo. Ya, banyak pelajaran, bukan saja mungkin dari sahabat peserta, saya sendiri banyak belajar dari pemaparan Romo, bahwa ternyata sadar itu adalah sadar itu alami, ya. Bahkan ketika memulai meditasi, lepaskan semua beban-beban apapun yang ada di diri kita gitu untuk memulai. Tidak mudah, tapi sekali lagi seperti Romo sampaikan, latihan, dan latihan. Ya, terima kasih Romo untuk pemaparan yang wow, benar-benar menginspirasi. Siapa yang belajar banyak? Kasih lihat dong, mungkin boleh kasih tanda hatinya, lihat reaction room, kita lihat Tuhan yang berarti sungguh luar biasa yang telah disampaikan. Wow, iya, saya senang sekali. Ya, iya, boleh tepuk tangan apapun yang kita rasakan hari ini, ya, ungkapkan perasaan kita. Iya, terima kasih. Nah, baik, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk acara diskusi ya bersama dengan sahabat peserta, kita akan melakukan satu kesakralan dari pertemuan kita ya. Setiap pertemuan pasti ada acara sakral ini. Apa itu? Foto bersama ya. Itu sakramen ke-8 katanya ya. Kita foto bersama dulu. Ya, silakan buka semua layar, berikan senyum yang paling indah untuk teman-teman semua di sini dan juga untuk Romo ya. Mana? Ayo buka, sudah buka semua kah? Ya. Ada berapa layar? Cukup banyak ya, pesertanya lebih dari 200. Ya. Silakan untuk mengambil foto. Mana baik, senyumnya? saya ambil fotonya. Ini ada halaman yang pertama. Mari senyum ya. 3, 2, 1. Halaman kedua. 3, 2, 1. Halaman ketiga. 3, 2, 1. Halaman keempat. 3, 2, 1. Tetap Halaman tersenyum. kelima. 3, 2, 1. Halaman ke-6. 3, 2, 1. Halaman ke-7. 3, 2, 1. Halaman ke-8. 3, 2, 1. Halaman ke-9. 3, 2, 1. Halaman ke-10.
321 halaman 11. Oke, selesai. Aduh, Pak Riki untung nggak sampai 100 ya. Gigi udah kering ini. Iya, tersenyum semua. Terima kasih untuk kerjasamanya dari Romo dan juga sahabat-sahabat peserta.